Salam anak-anak, berjumpa kembali. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi kuadrat. Ya, jadi di mana sudah banyak ya pertanyaan dari anak-anak ya, baik itu di Google Classroom ya, diskusi anak-anak yang akhirnya mungkin belum terjawab ya. Dan sekarang Mister akan coba membantu untuk menjelaskan mengenai fungsi kuadrat. Nah, khususnya karena banyak yang belum paham untuk ya bagaimana sih menggambar grafiknya atau melukiskan grafiknya itu. Ya. Nah, yang pertama sebelum ke sana, ya Mister ulang dulu. Yang pertama itu adalah bagian dari kok dia. Ya. Bentuk persamaan fungsi kuadrat. Nah, gitu ya. Jadi, fungsi kuadrat ini, anak-anak, itu adalah dasarnya kemarin yang persamaan kuadrat di bab sebelumnya. Ya. Jadi, di mana dalam fungsi ini, itu akan lebih mengembangkan lagi tentang persamaan kuadrat itu, anak-anak. Karena sudah mempelajari fungsi sebelumnya, jadi Mister tidak akan bahas lagi ya, fungsi itu seperti apa. Nah, jadi sekarang kita fokus supaya bisa dengan tepat dalam melukiskan jadi grafiknya. Nah, jadi bentuk yang pertama kemarin persamaan kuadrat ya kan, x kuadrat ditambah atau ax kuadrat ditambah bx kuadrat ditambah c, nah itu sama dengan 0 ya. Sekarang dia memiliki dua variabel utama. Jadi bentuknya fx. Nah, itu variabel yang pertama. Ya, jadi ax. Nah, di sini persamaan kuadrat yang kemarin ya, ditambah bx ditambah c. Nah, itu ya. Tapi kemudian dalam penerapannya juga fx ini ya. Jadi fx ini anak-anak, fx itu akan biasa dibuatkan seperti y. Jadi kalau fx atau y itu sama ya. Jadi ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya, atau ya biasanya ditulis y sama dengan fx f kurung x sama dengan sini sama ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Nah, jadi ini dia bentuk dari persamaan fungsi kuadrat ya. Dimana sama ini adalah variabel y atau fx, kemudian variabel x kuadrat dan variabel x. Kemudian ada koefisien a untuk x kuadrat, koefisien b untuk x dan konstantanya c. Nah, itu masih sama ya nama-namanya ya. Jadi tidak usah terlalu ditekankan kembali. Nah, kemudian dari bentuk ini ya, kita nanti mempelajari yang terakhir adalah sampai di grafiknya ya. Kemudian baru ke terapannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, yang kedua, bisa ringkas sedikit. Nah, setelah kalian tahu ini ya, contohnya ya. Contoh ini belum. Contoh dari bentuk persamaan kuadratnya ya, kan gampang saja ya. Bisa saja fx ya sama dengan x kuadrat ya ditambah 4x ditambah 4. Nah, ini satu contohnya ya. Berarti ini a-nya 1 ya, b-nya 4, c-nya ya 4. Nah, gitu ya. Oke, paham ya. Nah, yang kedua, unsur-unsur. Nah, ada unsur-unsur fungsi kuadrat. Nah, unsur-unsur grafik sebenarnya ya. Jadi unsur-unsur inilah yang nanti kita akan gunakan untuk menggambarkan grafiknya ya. Yang pertama itu ada titik potong ya. TP ini titik potong ya pada sumbu X ya. Ketika nanti mencari titik potong pada sumbu X ya anak-anak ya. Maka syaratnya, nah yang gampang aja kita pakai nanti syaratnya. Nah, kita gunakan ini ya. Y-nya kita sama dengan 0.
Nah, atau fx ya, fx-nya itu sama dengan 0. Kita nolkan. Nah, ini berarti kita nolkan. Baru kita hitung ya. Kemudian yang kedua, titik potong sumbu. Nah, setelah y berarti setelah x berarti sumbu y ya, atau fx. Nah, syaratnya nah, kita balik aja. Ya, syaratnya berarti kalau y ya x-nya yang nanti kita rubah jadi 0. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu ada sumbu SB sumbu ya, simetri. Nah, sumbu simetri ini itu adalah satu titik yang jika ditarik dengan garis lurus ya atau linear itu akan membagi grafik itu menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, untuk sumbu simetri ini ya itu adalah bagian dari titik balik atau titik puncak ya, di mana bagian x-nya itu sama dengan yaitu min ya. Nah, terus ini ya min b per 2a. Nah, bisa digunakan itu saja sederhana ya, atau di sini maksudnya adalah x-nya itu. Nah, kalau kalian nanti melihat grafiknya baru paham kalau yang ini ya. Jadi x ya yang a, nah dikurangi ditambah x yang b dan dibagi 2. Nah, ini harus melihat grafiknya dulu ya anak-anak ya. Tapi ini tanpa melihat grafik kalian sudah menentukan sumbu simetrinya. Kemudian yang keempat, nah itu ada namanya titik ya, titik ekstrim atau titik puncak ya. Tapi sebelum itu sebenarnya nilai maksimum, max atau nilai minimum ya itu sama ya. Ketika grafiknya itu ke atas, terbuka ke atas, maka nilainya adalah minimum. Kalau dia terbuka ke bawah, maka nilainya adalah maksimum nanti ya. Nah, berarti ini bagian dari titik balik ya. Jadi y, nah dia y-nya sekarang kan x, y kalau titik ya kan. Nah, y-nya itu menjadi ya min ya b kuadrat dikurangi 4ac ya per 4a. Oke. Nah, jadi inilah urutan nanti untuk kita menggambar sebuah grafik dari persamaan fungsi grafiknya ya. Nah, seperti yang saya bilang ya, 3 dan 4 ini adalah bagian dari titik balik. Jadi untuk menentukan titik balik, nah yang C menentukan titik balik, menentukan titik baliknya, balik atau biasa disebut titik puncak, atau biasa disebut kalau sudah di puncak sudah pasti ekstrim ya, titik ekstrim. Ada yang menyebutkan titik ekstrim seperti itu. Maka titiknya menjadi x, y. Nah, ingat titik dalam koordinat itu adalah x, y. Maka x-nya ini ya, min b per 2a, y-nya ya, y-nya ini ya, b kuadrat per dikurangi 4ac ya, min ya, min b per 4a. Oke, jadi demikian langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadratnya. Dan untuk contoh menggambar grafik fungsi kuadratnya, kita lanjutkan di video yang satu lagi.